Halo, kembali lagi di channel aku, Yuliana Vlog. Jadi ini bagian dari aktivitas aku di sore hari. Jadi karena rutinitas sehari itu panjang banget ya bun, jadi aku pakai 3 part gitu untuk keseharianku untuk hari ini. Jadi kan aku tuh biasanya ada order air galon via WA gitu, nanti diantar, terus aku keluarin dulu air galonnya, dan udah datang air galonnya, udah diantar, Pak suami keluar tuh buat cuci-cuci galon gitu. Jadi pas udah masuk rumah udah bersih gitu, jadi nggak usah dilap-lap tisu juga. Terus kan aku ada beli daun bawang gitu kan bun, dari pasar online, dan aku udah potong kan ujung bawahnya yang ada akar. Itu aku mau tanam nih bun di kebun depan. Jadi ini tuh kemarin aku ada nancepin juga bibit caisim, cuman mati gitu bun, kayaknya kena gigit siput karena musim hujan tuh ya, kayak gitulah ya. Ini juga aku mau tancepin di sini karena daun bawangnya banyak yang mati juga ya, karena itulah digigitin batangnya sama siput. Aku masih bingung sih cari solusinya gimana biar nggak digigitin siput gitu, selain pakai pestisida ya pastinya kan. Terus ini juga beberapa, jadi ada sebonggolan gitu, mesti dipecah ya bun, ditancepinnya dipecah, terus jangan ditancepinnya terlalu dalam juga. Jadi ini aku mau tancepin lagi di sini. Di sini tuh ada daun bawang juga, itu kecil, cuma kayaknya mau mati juga, jadi aku gantiin aja sama yang baru. Dan ini sisanya tuh bingung gitu aku nancepin di mana lagi. Dan ini di pot yang daun bawang semua, itu subur banget sih daun bawangnya di situ, jadi aku tambahin lagi satu ya, semoga aja bisa tumbuh subur juga. Terus nih ada sisa nih 2 batang lagi, bingung banget sih, akhirnya balik lagi ke sini kan. Ini tuh stroberinya juga kayaknya kena siput deh bun, jadi pada hancur gitu dimakanin. Terus itu ada caisim sama sih, itu bibitan, tapi kayaknya nggak numbuh juga kena siput. Yang sebelahnya itu bisa hidup tuh, udah mulai gede. Terus ada kangkung juga sih di situ, jadi udahlah tancep-tancepin aja lah ya, mana bisa tancep. Ini si Dede Jordan pun keluar, satu rumah keluar, Mimi juga keluar, bapaknya keluar, semuanya keluar. Jadi keluar semua. Itu lagi dicuci galonnya, jadi ada air sabun, nanti dibersihin sih, nggak bakalan kena tanaman juga, jadi disiram sampai bersih. Dan ini aku tancepin di potnya pokcoy yang disetek. Terus aku lanjut siram-siram dikit. Ini tuh sebenarnya habis hujan, cuman ya siram-siram dikit gitulah ya, biar nggak terlalu kering gitu. Apalagi habis nancepin daun bawang kan. Terus di sini aku lihat nih ada kadal dong. Kadalnya loncat gitu. Terus di daun salam dia mentereng gitu, peluk batang daun salam. Terus ini aku mau petik daun pandan, 2 biji aja, 2 lembar gitu, buat bikin kolak. Lagi bulan puasa gitu kan, jadi kepengen juga bikin kolak sendiri. Terus di sini aku mau buka paketan. Ini buka paketan itu peralatan buat berkebun sih bun. Terus rada kecewa gitu ya, karena sebenarnya aku beli ceiling bag, jadi kayak pot polybag gitu, tapi yang ramah lingkungan, jadi bisa langsung nanti kalau udah besar tinggal dimasukin aja ke tanah, pot yang lebih besar tanpa harus keluarin dari ceiling bagnya. Cuman kecil banget gitu tuh, kayak gini. Terus sama beli
hydrogel gitu ya, masih bijian, masih direndam itu 8 jam baru dia mengembang. Untuk tanaman aku bambu hoki ada di rumah sih, di dalam rumah itu pakai hydrogel gitu. Terus ini aku mau lanjut potongin si daun bawang yang aku udah cuci bersih, yang aku beli online itu dari video aku yang pertama ya, kegiatan di pagi hari. Lanjut di sini di sore hari baru aku potong-potongin karena nungguin dia sampai benar-benar kering. Terus ini aku iris-iris aja sesuai kebutuhan. Jadi biasanya aku pakainya tuh yang kayak gini-gini doang sih, pendek-pendek, iris-iris tipis gini. Ini potong daunnya dulu ya, nanti bagian batangnya belakangan. Itu biasanya dipisah aku simpennya. Jadi biasanya potongnya daunnya dulu, nanti batangnya kotaknya gak sama gitu. Jadi ini kan satu kotak untuk daun-daun semua, nanti sisanya di bagian batangnya adalah sedikit bagian daunnya tapi gak banyak. Biasanya kalau masak kan yang ditumis itu duluan batangnya kan, kalau daun kayak buat garnish, buat taburannya doang. Nah ini buat bagian batangnya adalah sisaan daun sedikit tapi banyakan batangnya. Jadi ini aku taruh di bawah dulu. Nah ini bagian batangnya diiris-iris gini. Biasanya bagian batang tuh kalau dimasak ditumis dulu kan. Jadi ini disimpan di kotak aja, terus ditutup. Nah terus aku simpan di freezer, itu bisa tahan lama banget. Tapi sih sebelum 1 bulan atau 2 minggu udah habis biasanya. Sering pakai daun bawang. Terus aku mau lanjutin cuci piring dulu ya bun, soalnya habis masak makan siang belum aku cuci. Tadi habis suapin Dede Jordan, nyantai-nyantai dikit lah ya, capek berdiri nggak seharian sih, lumayan beberapa jam untuk masak makan siang. Jadi ini udah selesai deh, aku cuci piring. Disulap aja ya bun biar durasinya nggak panjang. Ini tinggal panci terakhir, tinggal lap-lap aja nanti. Udah kelar deh cuci piringnya. Terus di sini habis cuci piring, aku lanjut mau potong si ubi. Ubi apa ya ini? Ubi oren gitulah pokoknya. Tadinya tuh niatnya mau bikin candil, tapi sagunya habis gitu sih. Tapi dipikir-pikir juga Pak suami nggak suka candil, soalnya rada kenyal-kenyal kayak onde gitu kan. Dia kurang suka sama teksturnya. Jadi akhirnya aku bikin kolaknya dipotong-potong aja. Ini si ubinya nggak jadi bikin candil gitu. Dan ini sisaan kulit ubinya aku buang ke kompos bag ya, buat bikin kompos gitu buat tanaman. Dan ini aku bersihin, cuci-cuci, sehingga banyak tanahnya banget soalnya ubinya. Habis kupas si ubi ini mau aku potong-potong. Potongnya ya kayak potong kentang gitulah ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, sedang-sedang aja. Dan abis aku potong ubi, aku lanjut nih mau tambahin juga di kolaknya itu kolang kaling. Kolang kalingnya kemarin kan udah aku rebus lumayan lama ya, 20 menitan gitu. Dan ini mau aku iris karena nanti sisaannya itu jadi ini nggak langsung dihabisin gitu kolang kalingnya bun. Aku mau bikin kayak 2 menu
tajil gitu. Jadi hari ini tuh buat bikin kolak, besoknya bikin yang lain lagi gitu kan, jadi seru gitu kan ya, menikmati kayak sajian buka puasanya orang-orang yang puasa, padahal kan kita nggak puasa, tapi nggak apa-apa lah ya, kita ikutan bikin takjil, seru-seruan aja sih. Dan ini udah potong-potong kolang-kaling, aku rebus air dulu, jadi kiri kanan aku didiin air. Yang satu kompornya itu aku mau bikin air gula merah, tapi aku pakai gula aren sih ini, biasanya pakai 2 batok gitu, 2 biji. Terus sambil nunggu gula arennya lumer gitu, ini aku tambahin lagi karena kurang, jadi di kulkas tuh ada stok 1 gitu gula aren, terus kemarin aku ada beli juga, belum aku masukin kulkas gitu gula arennya. Ini habis aku buka baru aku simpan di kulkas gitu. Dan ini udah mendidih juga. Yang satunya lagi buat ngerebus, ya buat nanti sih, buat kolak di panci yang besar itu. Dan ini aku masukin daun pandan di rebusan air buat kolaknya, sama juga daun pandannya di rebusan buat gula arennya. Kenapa gula arennya aku rebus terpisah? Biar nanti kan biasanya gula aren kayak ada kotoran hitamnya gitu, nanti aku mau saring. Nah, jadi aku rebus terpisah dulu, nanti baru disatuin. Terus aku rebus si ubinya ini di panci yang besar. Jadi ngerebus ubi pakai air yang ada daun pandannya, terus ngerebus gula arennya juga dikasih daun pandan juga kayak gini. Ini setelah mendidih, ubinya udah mendidih, terus gula arennya juga udah larut gitu. Aku mau tuang nih gula arennya ke panci untuk kolaknya, aku saring kayak gini. Dan aku tutup. Mau aku tutup tapi kayaknya kepenuhan sih, jadi aku sebelah kompornya kan udah selesai masak gula gitu, jadi aku mau panasin kuahnya Dede Jordan nih buat dia makan malam. Udah mendidih punya Dede Jordan, aku matiin, terus aku lanjut ke cuci piring bekas tadi, potong-potong ubi mamanya, pokoknya adalah cucian dikit biar nggak numpuk gitu, sama saringan gitulah, sambil nungguin kuahnya Dede Jordan nggak terlalu panas gitu. Habis kelar cuci-cuci, balik lagi ke kolak. Nah, ini kolaknya aku mau masukin si kolang-kalingnya, karena lama ya mendidihnya, aku pakai api nggak terlalu gede biar nggak tumpah-tumpah gitulah, nggak meluber. Ini juga kebanyakan sih pas ngerebus si ubinya, airnya kebanyakan, padahal kan aku tambahin lagi air gula. Dan udah deh, aku udah masukin kolang-kalingnya. Ini aku tinggal mau nyuapin Dede Jordan. Ini aku ambil kuahnya dia, awal-awal aku sendok. Jadi ini aku masakkan bakso ikan sama telur puyuh sama lobak sama wortel gitu kan. Dan akhirnya karena sisanya dikit, tinggal aku tumplakin aja lah semuanya, pasti habis juga sama dia kok. Dan ini pancinya aku cuci, terus aku suapin Dede Jordan dulu. Habis suapin Dede Jordan, aku mandi.
Setelah aku mandi, aku balik lagi nih ke kolaknya nih, kolaknya udah. Terus karena emang nggak puasa kan ya, aku udah cicipin kurang manis dikit, jadi aku pakein gula pasir. Setelah itu aku cicipin lagi sedikit, udah pas, udah enak. Tuh aku ngangguk-ngangguk kan udah enak. Terus aku masukin pisang. Di sini aku pakai pisang tanduk yang waktu itu aku beli juga. Nah ini aku potong-potong, potongnya ya sesuai selera aja sih. Aku pakai dua buah pisang tanduk, dan ini pisangnya bagus banget, udah matang juga. Jadi aku rebusnya juga nggak gitu lama sih, nggak enak juga sih kalau direbus terlalu lama, untuk kolak nanti benyek gitu kan ya. Jadi ini tinggal diaduk-aduk aja, udah deh, tinggal masukin santan. Ini aku pakai santan instan, santan sasa. Enak banget sih santan sasa daripada yang merek sebelah. Nggak tahu kenapa, suka aja. Terus karena pakai santan, jangan lupa sambil diaduk-aduk biar nggak pecah gitu, diaduk-aduk terus. Biasanya kalau bikin kolak kan pakai santan, pasti dikasih garam sedikit biar gurih. Tinggal diaduk-aduk aja sampai dia santannya tuh rata gitu, jadi nggak pecah. Ini dia bun, kolak ala Neng Yulia. Cuman gitu doang sih masaknya. Pasti juga bunda-bunda udah jago banget bikin kolak ya kan. Sekian dulu untuk videoku kali ini. Semoga videoku ini menghibur ya bun. Makasih buat bunda-bunda yang udah nonton video ini, kegiatan aku dari part-part yang sebelumnya, dari pagi hingga sore. Sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa ya guys untuk subscribe, like, dan share YouTube channelku Yuliana Kwok. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dariku. Dan follow Instagramku @yulianakwok. Terima kasih.